Halo, selamat malam. Perkenalkan kami dari sekolah SMK SMT Makassar, kelas 11 Kimia Industri 2. Sebelum kami membuat video tentang teks prosedur, pertama-tama perkenalkan, nama saya Monica Dwi Febiola. Kenalkan, saya Herunisa. Saya Muhammad Armid Duwila. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Teks prosedur ini menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah struktur. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama, tujuan. Tujuan ini berisi hal yang ingin dilakukan. Prosedur ini disesuaikan dengan jenis teksnya, bisa untuk menggunakan suatu alat, membuat makanan, minuman, dan melakukan sesuatu. Yang kedua, alat dan bahan. Struktur teks prosedur ini isinya tentu memuat segala alat dan bahan. Bedanya alat dan bahan itu apa sih? Kalau alat-alat itu berkaitan dengan benda yang tidak bakal habis atau berkurang ketika kita pakai. Contohnya itu ada wajan, pisau atau talenan, mangkok, dan sebagainya. Sementara itu, bahan-bahan merupakan sesuatu yang akan berkurang atau habis ketika dipakai. Misalnya, bahan yang digunakan untuk membuat roti berarti ada tepung terigu, garam, mentega, dan telur. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Berisi langkah-langkah atau urutan secara ringkih dan bertahap. Hal ini bertujuan untuk membuat sesuatu kejadian menjadi runtut, sehingga tujuan teks prosedur bisa tercapai. Yang keempat, penutup atau kesimpulan. Struktur teks prosedur yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Isinya ya berupa kesimpulan dari suatu prosedur yang udah dilakukan ya. Bagian ini juga biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Saya akan menjelaskan pengertian teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks merupakan teks yang mempunyai banyak arahan secara detail. Teks ini berisi langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya. Contohnya, cara membuat kartu SIM atau cara membuat channel YouTube. Teks prosedur protokol adalah teks naratif yang berisi cara, mekanisme, dan tujuan untuk membuat sesuatu hal dengan langkah-langkah yang tepat. Contohnya, cara membuat KTP elektronik. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi 2 atau 3 langkah petunjuk saja, di mana teks ini dianggap sangat singkat dan hanya menyajikan bagian yang dianggap itu benar-benar penting saja. Namun teks ini paling awal biasanya itu tidak disajikan. Dan contoh tata cara atau petunjuk teks prosedur sederhana adalah cara mengoperasikan setrika. Yang pertama, masukkan steker ke stop kontak. Jika lampu indikator pada setrika sudah menyala, maka setrika sudah dialiri arus listrik. Kemudian, putar pengatur suhu ke arah kanan, lalu atur suhunya. Lalu setrika pakaian sampai rapi. Setelah itu, cabut steker dari stop kontak dan letakkan setrika pada tempat yang aman. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasan sendiri. Ciri-ciri umum kaidah kebahasan teks prosedur diantaranya memiliki kata kerja imperatif, kata teknis, konjungsi, penambahan, penyertaan persuasif, deskripsi alat, dan kata kerja aktif. Berikut penjelasannya, itu yang pertama kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif atau kata kerja perintah dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel la. Kalimat imperatif berisi perintah, imbauan atau larangan yang diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Yang kedua, kata teknis. Teks prosedur menggunakan banyak kata teknis yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Kata teknis ini atau terminologi adalah kata yang memiliki arti khusus. Dalam bidang studi, ketika teks prosedur membuat topik yang komunikasi, istilah komunikasi seperti kontak mata, wawancara, verbal, non-verbal,
bahasa tubuh, dan negosiasi yang akan dibahas sebagai kata teknis. Yang ketiga yaitu konjungsi penambahan. Konjungsi penambahan adalah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contoh dari konjungsi penambahan seperti selain itu, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Yang keempat ada pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif adalah kalimat ajakan kepada suatu orang atau lebih. Selain berisi ajakan, pernyataan persuasif yang menarik juga memuat perintah yang diimbauan. Seperti penting juga untuk menggunakan kata-kata yang baik, dan singkatnya akan lebih baik jika kita bisa menunjukkan sikap antusias baik secara verbal maupun non-verbal. Dan kelima yaitu deskripsi alat. Jika teks prosedur berisi resep dan petunjuk penggunaan alat, kalimat dalam teks memberikan deskripsi rinci tentang objek dan alat yang akan digunakan, seperti ukuran, jumlah, dan warna. Dan yang keenam yaitu memakai kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja aktif seperti kata memasak, membungkus, dan semacamnya. Itulah 6 ciri-ciri kaidah kebahasan dalam teks prosedur. Sekian video dari kami. Jika video kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. I want you